wa bisanadil muttasili ilal imamil mufassiri rahimahullahu ta'ala qala wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Kita ada di bagian akhir dari ayat ini, wa iyaya fattaqun. Wa iyaya, dan cuma dan hanya harus kepadaku, fattaqun, kalian semua takut atau kalian semua bertakwa. Kalimat ini wa iyaya fattaqun nggak beda dengan kalimat lain sebelumnya, wa iyaya farhabun. Ada di Al-Baqarah 40, ada juga di An-Nahl 51. Maknanya sama. Dan haruslah cuma kepadaku kalian takut. Haruslah cuma kepadaku mereka manusia takut. Jangan pernah takut kepada siapapun selain Allah. Apa makna takut kepada Allah? Dan apa hukumnya takut kepada Allah? Apa pula hukumnya takut kepada selain Allah? Takut kepada Allah hukumnya wajib. Siapapun muslim wajib takut kepada Allah. Meskipun hati kita tidak boleh sepenuhnya dipenuhi oleh perasaan takut, jangan. Harus ada perasaan roja, perasaan bahwa kita berharap kemurahan Allah, tapi penempatannya harus benar. Orang yang takut, hatinya penuh dengan rasa takut pada Allah, boleh jadi ibadah pun dia selalu merasa salah, takut nggak diterima, takut nggak terima, takut nggak terima. Buat orang yang demen maksiat, perasaan takut pada Allah itu diperlukan. Buat orang yang demen maksiat, demen perbuatan dolim, adanya perasaan takut pada Allah itu sangat diperlukan. Tapi buat orang yang sudah nggak suka dengan maksiat, dia sudah suka dengan ibadah, dengan ketaatan, perasaan berharap kemurahan Allah itu harus. Sebelum kita sholat ada rasa takut. Karena adanya takut, kita sholat akan hati-hati. Mereka yang hati-hati dalam sholatnya nggak akan sembarangan, pasti akan tumaknina, nggak akan terburu-buru. Orang yang sholatnya terburu-buru, sembrono, tanda dia nggak ada takut pada Allah. Boleh jadi Allah kan Maha Pemurah, tenang aja, kita sholat, yang penting sholat, bagaimanapun sholat kita, nanti Allah dengan kemurahan Allah kita diterima juga. Itu salah penempatan. Sebelum kita melaksanakan perintah Allah, munculkan rasa takut supaya kita hati-hati dalam melaksanakannya. Sesudah kita melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya, munculkan dalam hati bahwa kita sangat berharap kemurahan Allah supaya Allah terima ibadah kita. Kalau ada mereka mengatakan Allah kan Maha Pemurah, aku nggak takut pada Allah, itu dia menyalahi Rasulullah.
menyalahi Rasulullah. Jangan kira Rasul itu nggak ada rasa takut pada Allah. Justru beliau manusia yang paling takut kepada Allah. Meskipun di sisi yang lain beliau manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi Rasulullah Muhammad adalah manusia yang paling bertakwa pada Allah sekaligus paling takut kepada Allah. Salah mereka yang ngomong, kamu kan udah rajin ibadah, ngapain takut pada Allah? Itu salah. Bukan berarti yang takut cuma mereka yang maksiat melulu. Yang ibadah pun harus tetap ada rasa takut pada Allah supaya ibadahnya nggak sembrono. Bahwa Rasul manusia yang paling bertakwa sekaligus paling takut pada Allah itu didasarkan pada hadis sahih an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, annahu, bahwa beliau Umar bin Abi Salamah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayuqbalus shaimu, apakah orang yang sedang puasa, suami yang sedang berpuasa, boleh mencium istrinya? Apakah suami yang sedang puasa boleh mencium istrinya? Ini pertanyaan dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Bagaimanakah jawaban Rasulullah? Sal hadihi, tanyakan kepada ini nih, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasul. Tanyakan pada dia. Maksudnya dia pernah enggak aku sebagai suami puasa mencium dia? Ini bukan pertanyaan porno. Fa akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Lalu Ummu Salamah ngerti maksud Rasul, enggak nunggu ditanya oleh Umar bin Abi Salamah. Ummu Salamah jelasin bahwa Rasul kadang sedang puasa pun tetap mencium istrinya. Jadi enggak masalah, puasa mencium istri itu boleh. Ini yang diomong nih maksudnya siang hari. Kalau malam hari mah nggak ada masalah. Siang hari Ramadan suami cium istri boleh. Yang nggak boleh apa? Melakukan hal yang akan menyebabkan kita batal. Tentu mencium istri, kalau seringnya kita begitu mencium nanti nggak tahan untuk lebih jauh dari itu buat orang yang seperti itu yang nggak mampu mengendalikan diri, itu nggak boleh juga. Jadi hukum asal siang hari puasa Ramadan mencium istri, hukum asalnya boleh. Ketika Umar bin Abi Salamah sudah mendapatkan jawaban dari Ummu Salamah Ummul Mukminin bahwa Rasul pun kadang puasa mencium istrinya, faqala, Umar ngomong, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, kalau buatmu nggak ada masalah, kan dosa-dosamu yang lalu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Ini artinya dalam pandangan Umar, mencium istri lagi puasa itu tetap dosa. Rasul mencium karena semua dosa Rasul sudah diampuni oleh Allah, nggak ada masalah.
mendengar pernyataan itu, Rasul tidak suka. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun langsung menegaskan, ama wallahi inni la atqakum lillahi wa ahsakum lahu. Ingat, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah, sekaligus orang yang paling takut kepada Allah. Jangan dikira karena Rasul merasa sudah dapat jaminan dosanya diampuni, Rasul melakukan hal dosa. Enggak. Nah, itu mencium istri di siang hari bagi orang yang sedang puasa itu bukan dosa. Boleh-boleh saja. Jadi Rasul yang sudah dapat jaminan dari Allah, dosa-dosanya yang lalu dan yang belakangan diampuni, beliau tetap menjadi manusia yang paling takut kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2644. Jamaah dan Allah ya kemajuan. Jadi karena orang yang selalu takut pada Allah, pasti dia hati-hati, pasti dia tidak merasa sudah ada di zona aman, itu enggak. Orang yang selalu takut pada Allah, pasti dalam hatinya enggak ada perasaan bahwa aku sudah pasti akan masuk surga, tenang aja, enggak ada perasaan itu. Orang yang merasa dirinya sudah dijamin masuk surga, merasa pasti sudah selamat, justru dia akan menjadi orang yang paling rugi. Nyebrang jalan, dia yakin banget aman, tenang, akhirnya kurang hati-hati. Tapi kalau sebelum nyebrang, dia, wah kalau aku nggak hati-hati aku bisa celaka. Nggak ada perasaan aman, hati-hati jaga kanan kiri, perhatiin. Begitu yakin udah kosong baru dia nyebrang. Bahkan Allah menyinggung khusus orang yang merasa sudah dijamin aman dari adab Allah, dari siksaan Allah. Di surah Al-A'raf ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ayat ini mencela orang-orang yang merasa dirinya pasti sudah aman dari adab Allah. Walaupun kita saat ini sebagai muslim mukmin, walaupun kita selalu melaksanakan perintah Allah, selalu meninggalkan larangan Allah, jangan pernah merasa aku sudah dijamin aman. Karena muslim mukminnya kita saat ini, memang siapa yang menjamin akan tetap sampai kita mati. Yang menentukan aman tidaknya kita bukan saat ini, tapi di titik terakhir kehidupan kita, itu penentunya. Orang yang saat ini nilai keimanannya, keislamannya, ketakwaannya 100 nilainya, begitu di titik terakhir kehidupannya 0, mati, murtad, naudzubillah, pasti celaka sudah. Afa aminu makrallah. Ini pertanyaan, apakah mereka merasa sudah jamin aman? Apakah mereka sudah merasa pasti aman dari adab Allah? Ini yang ngomong seperti ini dulu justru mereka orang kafir, orang Yahudi, ya Nasrani, merasa kami sudah pasti, kamilah yang akan berhak masuk surga, bukan kalian. Karena merasa mereka pasti aman, mereka menolak mentah-mentah dakwah Rasulullah Muhammad. Kalau ada saat ini saudara kita merasa belum aman, itu pun harus hati-hati. Orang yang merasa belum aman ketika didakwahi oleh orang lain boleh jadi akan ikut-ikutan. Jadi antara merasa sudah aman dan belum aman,
Dua-duanya harus hati-hati. Merasa sudah aman bisa celaka, merasa belum aman gampang dipengaruhi oleh orang lain. Apakah mereka merasa sudah aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah. Tidak ada orang yang merasa sudah aman dari azab Allah illal qaumul khasirun, melainkan mereka orang-orang yang akan rugi pada akhirnya. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Umat agama lain, mereka yakin banget sudah pasti aman. Didakwahi, mereka sudah menutup diri. Begitu mereka sakaratul maut, barulah saat itu terbuka semuanya. Enggak ada ceritanya non muslim matinya kok senyum. Muslim matinya senyum itu banyak. Enggak ada ceritanya non muslim mati bertahun-tahun jasadnya utuh. Muslim bertahun-tahun jasadnya utuh banyak. Tapi yakin, meskipun itu sudah menjadi bukti, mereka yang tidak mengimani kebenaran Islam tetap tidak akan mengimani kebenaran Islam kecuali Allah kehendaki. Meskipun bukti kebenaran Islam sudah berjibun banyak macamnya, Allah turunkan, mereka yang tidak mengimani tetap tidak akan beriman kecuali dikehendaki oleh Allah. Orang yang melihat mukjizat Nabi tidak semuanya beriman. Sebaliknya, yang tidak melihat mukjizat Nabi pun tidak semuanya kafir. Kita memang pernah melihat mukjizat Nabi, kecuali Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, kita cuma dengar baca di Al-Quran, kita nggak pernah melihat langsung, tapi kita mengimani beliau-beliau. Abu Lahab, Abu Jahal melihat mukjizat Nabi, mereka nggak iman. Jadi sehebat apapun dakwah disampaikan, beriman atau tidaknya seseorang itu bukan karena dakwah, tapi karena ketetapan Allah. Nah itu salah penilaian, oh si Ustadz anu dakwahnya hebat, ribuan orang sudah diislamkan oleh dia. Salah. Di Al-An'am 111 Allah menegaskan, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in quburan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Meskipun aku turunkan malaikat langsung kepada mereka, lalu orang-orang yang sudah mati aku izinkan bangun bisa berbicara langsung kepada mereka, kabilah-kabilah semuanya aku kumpulkan, malaikat mendatangi mereka, orang yang sudah mati bangun lagi bisa menceritakan kebenaran Islam, kebenaran ajaran Rasulullah, maka nuliyu'minu, mereka tetap tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Karena itu saat ini kita menjadi muslim mukmin, ini kehendak Allah.
menjadi muslimnya kita, menjadi mukminnya kita, menjadi mutakinnya kita, itu izin dari Allah. Nah, itu manfaatkan izin Allah ini sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan izin Allah mengizinkan kita menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi mutakin. Manfaatkan sebaik-baiknya, syukuri izin Allah ini. Ketika sudah kita syukuri keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita dengan syukur yang sebenar-benarnya, nanti kita bisa menagih janji Allah bahwa siapapun yang mensyukuri nikmat Allah, nikmat itu akan semakin ditambah, bukan dikurangi. Jamaah dari Allah ya ajmain. Jadi siapapun yang merasa, yang hatinya dipenuhi perasaan bahwa dia sudah pasti selamat dari siksa Allah, sudah dijamin masuk surga, kebanyakan orang yang seperti itu justru dia akan menjadi orang yang paling rugi. Akan menjadi orang yang paling rugi. Ada dikisahkan oleh Hamzah Az-Zayyad dari sahabat Humran bin A'in. Kata sahabat Humran radhiyallahu an, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qari'an yaqra'u inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Ini surah Al-Muzammil ayat 12-13. Jadi pernah suatu saat Rasul mendengar seseorang membaca ayat ini, inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Sesungguhnya di sisiku ada belenggu dan neraka jahim. Ada makanan yang menyumbat tenggorokan, makanan berduri, dan siksaan yang sangat pedih. Ketika Rasul mendengar seseorang membaca dua ayat ini, apa yang terjadi pada beliau? Fasa'iqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul langsung pingsan. Yakin kita dengar orang qari baca ayat ini, kita diam-diam aja karena nggak ngerti artinya. Iya, ngerti pun belum tentu kita akan pingsan. Rasul pingsan mendengar ayat ini dibaca oleh seseorang. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Sesungguhnya di sisiku ada belenggu yang dahsyat dan neraka jahim. Disediakan makanan-makanan yang menyumbat tenggorokan, makanan berduri, dan siksaan yang sangat pedih. Rasul pingsan. Riwayat yang lain, Rasul nangis terlebih dahulu lalu pingsan. Jadi Rasul manusia yang paling takwa, sekaligus menjadi manusia yang paling takut kepada Allah. Harusnya siapapun orang yang ketakwaannya di bawah Rasul, takutnya harus lebih dahsyat. Yang ada sebaliknya, ketakwaannya jauh dibanding ketakwaan Rasul, tapi beraninya yang lebih tinggi.
udah tahu korupsi haram, terjang. Kita asumsikan orang-orang Kemenak itu orang-orang yang paham agama. Di Kementerian Agama ada korupsi enggak? Orang-orang masjid harusnya orang-orang yang patuh. Di masjid-masjid ada korupsi enggak? Semoga enggak ada. Semoga enggak ada. Kalau ada karena enggak ngerti, dana kas masjid dipinjem-pinjemin. Nah itu enggak ngerti, kurang hati-hati. Dipinjem tanpa catatan. Di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, hadisnya memang dhaif, tapi ini sejalan dengan kisah tadi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Jibril alaihissalam, bahwa Nabi pernah bertanya kepada Jibril. Nabi pernah bertanya kepada Jibril, pertanyaannya, mali lam ara Mikaila dhahikan qattu. Malaikat bisa ketawa enggak? Malaikat ketawa menangis. Satu-satunya malaikat yang enggak pernah tertawa, malaikat Mikail. Nabi nanya ke Jibril, wahai Jibril, kenapa sih sepanjang aku kenal Mikail gak pernah sekalipun ketawa? Kalau malaikat Jibril kadang ketawa-tawa dengan Rasul, menghibur Rasul. Mikail semenjak Rasul kenal gak pernah ketawa. Madilam ara Mikaila dhahikan qattu. Kenapa aku sama sekali gak pernah melihat Mikail ketawa? Semenjak kapan Mikail nggak pernah ketawa? Qala, Jibril pun menjawab, ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin nar. Mikail tidak pernah ketawa semenjak neraka diciptakan oleh Allah. Saking takutnya. Jadi Mikail nggak pernah ketawa semenjak neraka diciptakan oleh Allah, saking takutnya. Jadi takut kepada Allah hukumnya wajib. Lalu apa hukumnya takut kepada selain Allah? Takut pada selain Allah bisa takut pada setan, atau bisa takut pada yang lainnya. Jika takutnya pada selain Allah itu takut pada setan, hukumnya tidak boleh. Jadi muslim, lebih-lebih mukmin, takut pada setan itu nggak boleh, menandakan ada masalah di keimanannya. Nggak bolehnya apa dosa? Banyak orang yang gelap-gelap nggak berani. Takut sama siapa? Takut setan. Apa itu lantas dosa? Saya ingat dulu masih usia SD kelas berapa, jalan tengah malam gelap berapa kilo,
ikut bibi dia jualan di acara keramaian, pulang sendiri. Saya tinggal sama mbah di Lampung, sepanjang jalan lurus gak berani tengok-tengok. Nah ini kena aja ngangkitin dari belakang, bisa jadi langsung pingsan. Masih anak-anak dulu. Takut pada setan tidak boleh. Ali Imran 175. Kalau anak kita takut pada setan, harus pelan-pelan dinasehati. Kadang yang gede nakut-nakutin, ada setan loh, ada setan loh, jadi takut. Ali Imran 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tiada lain, mereka itu adalah setan. Mereka akan terus menakut-takuti orang yang sudah terkena jerat setan. Fala takhafuhum, kalian semua jangan pernah takut pada mereka, pada setan. Wa khafuni, takutlah padaku. In kuntum mu'minin, jika kalian betul sebagai orang yang beriman. Ketika kita masih takut-takut pada setan, boleh jadi keimanan kita diragukan oleh Allah. Ini enggak cuma setan berwujud jin. Kita orang kantor punya atasan, atasan kita nyuruh kita korupsi, berarti atasan kita setan. Kok takut sama atasan, takut sama setan? Keimanan kita diragukan oleh Allah. Takut yang baik, takut yang menjadikan kita akan lebih hati-hati. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah seperti takutnya kita pada iblis, itu juga nggak boleh. Iblis takut pada Allah. Tapi takutnya iblis kepada Allah cuma takut dalam ucapan doang, bukan dalam perbuatan. Digambarkan ada di surah Al-Anfal ayat 48. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum, ketika setan menjadikan amal perbuatan manusia yang dosa dijadikan indah. Wa qala, iblis, setan berkata, la ghaliba lakumul yawma minan nas, hari ini kalian wahai orang kafir tidak akan ada satupun manusia yang akan bisa mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, aku akan selalu berada di pihak kalian, aku akan selalu membela kalian. Omongan iblis. Ini dalam rangka mendorong orang-orang kafir untuk melawan umat Islam. Falamma tara'atil fi'atani, ketika sudah berada di medan perang, melihat dua kelompok kafir dan mukmin berhadap-hadapan, nakaso ala akibai, iblis lari tunggang langgang. Wa qala, dan iblis berkata, inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Begitu melihat pasukan muslim ada dibela malaikat-malaikat, iblis bisa melihat. Tadinya iblis mau membela orang-orang kafir melawan muslim, melihat pasukan malaikat, iblis mundur.
Iblis ngomong, aku melepaskan diriku dari kalian. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Ini omongan iblis. Kita nggak boleh takut kepada Allah seperti takutnya iblis kepada Allah. Dia cuma takut melalui omongan, tidak melalui perbuatan. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat keras siksanya. Lebih baik kita nggak ngomong bahwa kita takut pada Allah, tapi kita wujudkan ketakutan itu dalam perbuatan. Itu lebih baik. Orang yang takut pada Allah seperti Rasulullah, dia akan selalu mentaati Allah. Perintah-perintah Allah akan dia jalankan sebaik-baiknya, larangan Allah akan dia jauhi. Itu tanda orang yang sangat takut pada Allah. Jamaah dan Allah ya ajma'in. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Lanjutan ayat. ولا تلبسوا الحق بالباطل. Dan janganlah kalian mencampur aduk kebenaran. Ayat yang diturunkan pada kita bil batili, dengan kebatilan, dengan ayat-ayat palsu. Kitab di luar Al-Quran itu dicampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Taurat, Injil itu sudah bercampur. Ayat pertama yang dihapus dari Taurat, Injil, ayat tentang Rasul terakhir. Tapi tidak seluruh Injil itu bisa dimusnahkan, Injil aslinya. Boleh jadi masih ada tapi belum ditemukan. Sama halnya andikan Quran ada yang memalsukan, tidak akan bisa seluruhnya ditarik, diganti yang baru yang palsu, nggak akan bisa. Setiap kebenaran ketika bercampur dengan kebatilan, maka dia menjadi batil. Setiap kebenaran ketika bercampur dengan kebatilan, dia menjadi batil. Keimanan itu bagian dari kebenaran. Ketika bercampur dengan kebatilan, nah kebatilan itu syirik. Ketika ada orang beriman bercampur dengan kebatilan, imannya campur dengan syirik, maka tidak ada nilai imannya. Orang yang beriman tapi bercampur dengan syirik, imannya nggak murni, maka dihitung tidak beriman. Orang yang beriman yang pasti akan diberikan aman oleh Allah,
orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kebatilan. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kebatilan, dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang sudah diberikan jaminan aman oleh Allah. Kenapa tadi saya nyatakan bahwa kita nggak boleh merasa aman padahal kita beriman? Karena imannya kita baru saat ini, belum sampai titik terakhir. Walaupun saat ini kita beriman, jangan pernah merasa kita sudah aman. Kalau tidak, kita menjadi orang yang paling rugi. Ketika iman kita sudah sampai di titik terakhir, sampai kita mati, kita masih sebagai mukmin baru. Kita sudah mati sebagai mukmin, silahkan merasa aman. Orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang aman. Mereka itulah orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah. Nah, kezaliman dalam keimanan tiada lain syirik. Terjemah Al-An'am 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kedzaliman. Nah, apa makna dolim dalam keimanan? Ada di surah Luqman ayat 13. Bahwa iman yang dimaksud, dolim yang dimaksud dalam keimanan adalah syirik. Di surah Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati, wahai anandaku, jangan kalian menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang agung, kedzaliman yang sangat dahsyat. Nah, contoh mencampur aduk kebenaran dengan kedzaliman, contohnya itu sangat banyak. Harus hati-hati mencampur aduk kebenaran dengan kedzaliman. Nah, kalau saya uraikan contoh-contoh ini, saya khawatir menyinggung, karena praktek di tengah masyarakat muslim banyak banget mencampur aduk kebenaran dengan kedzaliman. Satu contoh, kita mengadakan majelis dzikir, kebenaran atau kedzaliman? Itu kebenaran, kebaikan. Kita adakan tengah malam pakai pengeras suara, memekakkan telinga orang-orang yang tidur, kedzaliman atau bukan? Ini contoh mencampur aduk kebenaran, kebaikan dengan kedzaliman. Kalau kita ikut kaidah usul fikih, lebih baik tidak usah adakan majlis dzikir kalau akan mengganggu, akan mendolimi orang. Jadi banyak contoh lain. Jadi ayat 42 ini, janganlah kamu mencampur aduk kebenaran dengan kedzaliman. Kita sholat berjamaah di masjid, suara dalam, itu kebenaran seutuhnya, nggak bercampur dengan kedzaliman. Ketika selanjutnya pakai pengeras suara, suara luar, padahal di tempat yang lain juga sedang berjamaah, speaker kita kencang banget, jamaah di sana terganggu, bercampur dengan kedzaliman. Harus hati-hati mengganggu orang lain. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sudah menegaskan orang yang mengganggu orang lain tidak akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita semua banyak yang mendengar di
kita ya, bukan dengan masalah ini Ustaz, tapi di luar ini. Kita sering mendengar di medsos, salah satu Ustaz kita juga menyatakan bahwa kalau kita berdoa itu anda yang syakirin itu kok dipermasalahkan. Itu permasalahannya kenapa Ustaz? Jadi karena kita sendiri terang kan kita melaksanakan itu. Iya. Barangkali itu Ustaz. Terima kasih Yang mempermasalahkan pertama itu seorang penceramah dari Kulon, Pandeglang atau dari manalah, dari Kulon. Dan itu muncul karena terlalu tergesa-gesa dia. Yang dimasalahkan tuh hamdan na'imin. Kata dia na'im itu artinya halus. Kata dia yang mempermasalahkan. Masa sebagaimana pujiannya orang-orang halus. Dia lupa. Dia nggak telaah lebih jauh. Di antaranya ada dalam kitab Lisanul Arab. Ini kamus bahasa Arab yang terbesar. Dari an-na'im punya makna lain, orang yang merasa mendapatkan nikmat Allah. Karena itu ketika kita alhamdulillah rabbil alamin hamdas syakirin, sebagaimana pujiannya orang-orang yang bersyukur, sebagaimana pujiannya orang-orang yang merasa mendapatkan nikmat Allah, itu nggak ada masalah. Dan video pertama yang mempermasalahkan hamdan na'imin sudah dituliskan oleh seorang ulama dari Sidokiri, Gus Qayyum. Beliau sebutkan rujukannya, rujukan dalam kitab ini. Setelah dari Gus Qayyum itu sudah tersebar luas, baru dari Banten ada klarifikasi lagi. Yang saya maksudkan salah bukan maknanya, tapi ucapannya jangan hamdan syakirin, itu yang salah. Jangan hamdan syakirin, hamdan na'imin, itu salah. Yang betul hamdas syakirin, hamdan na'imin. Dalam ilmu nahu kalimat itu kalimat idhofah. Hamdan na'imin, hamdas syakirin. Kalau hamdan syakirin, ini kalimatnya dari sisi ilmu nahu kacau. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, ini kacau. Tadi yang betul hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi. Kadang saya tambahin hamdal alimin, hamdal mukhlisin, hamdal rasikhin. Sebagaimana pujiannya orang yang alim, orang yang amil, orang yang mengerti. Hamdal khaifin, sebagaimana pujiannya orang yang takut pada Allah. Itu bagian dari mengagungkan Allah. Dan memang sebelum kita berdoa mengagungkan Allah, itu perintah Rasul. Kita bisa ambil pelajaran dari Al-Fatihah. Di ayat Al-Fatihah ada doanya, ihdinas siratal mustaqim. Ayat keberapa itu? Nah, sebelum sampai di ayat itu, awalnya itu sanjungan untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu sanjungan semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru minta ihdinas siratal mustaqim. Itu pelajaran bahwa adab berdoa sebelum kita meminta, sanjung dulu Allah. Enggak cuma sanjung Allah, tapi diperintahkan juga ucapkan sholawat untuk Rasul, baru kita minta. Jadi video pertama yang menyalahkan kalimat hamdan na'imin, karena artinya na'im katanya artinya halus atau orang yang halus, itu dia sudah sadar bahwa dia terlalu tergesa-gesa menyalahkan dari sisi itu. Dia keluarkan video kedua yang saya maksudkan salah itu hamdan syakirin, hamdan na'imin, itu yang salah. Harus dibuat jumlah mudhof ilaih. Pasti bingung bapak-bapak apa itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya? Udahlah. Udah lewat jauh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.